Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia, yang baik ini di maghrib menjelang isya kita sama-sama isi waktu dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat langkah di rumahnya tercatat sebagai amaliyah ibadah, melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, ya, merupakan kewajiban yang harus terus menerus kita lakukan di samping mengisi amal baik kita dan mengisi masjid, ya, untuk memakmurkan masjid sebagai hamba Allah, ya, yang beriman, yaitu yang harus selalu mengisi masjid-masjidnya diisi dengan orang-orang yang baik dan akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat lahir, sehat batin, ya. Keluarga juga sehat, ya. Dengan sehat kita bisa beraktivitas, ya. Sehat lahir dan sehat batin, terutama ya lahir. Batin kita selalu merasa takut, ya. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu untuk melaksanakan kewajiban kita. Dan tadi awal di pembukaan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jadi tahukah kamu orang-orang yang beriman, ya, jadi perdagangan atau perniagaan yang akan menyelamatkan, ya, kita dari, ya, azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Apa itu perdagangan? Adalah tu'minuna billahi, itu orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rusulihi, pada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah, bi amwal dengan harta, anfus dengan diri. Nah, itu melakukan jihad, ya, meninggalkan Persib itu jihad sekarang itu. Nah, itu jihad namanya, perang, nah, itu kan. Ya, mudah-mudahan, ya, itu bisa bililah jihad itu. Ya, kosong. Ya, itu ya bilang gitu kan. Jadi ya dengan diri, ya, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya, kalian mengetahui, ya. Ya, itu. Ya, jadi keseimbangan, ya, antara balance, ya, antara dunia dan akhirat, ya, gitu kan. Gitu. Ya, kan doanya fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah, di dunia akhirat hasanah yang baik. Alhamdulillah di malam ini kita masih diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya khalaqah atau kumpulan yang diridhoi oleh Allah adalah khalaqah yang kebaikan-kebaikan. Oke, alhamdulillah surat Al-Falaq. Nah, ya, sampai ayat berapa, Pak? Wah, kemarin kedua ya. Nah, kedua, sekarang ayat ketiga. Nah, dan ya selanjutnya, oke ya, dibuka surat Al-Falaqnya. Ya, kita dibaca lagi di surat yang ke-1 dan ke-2 dulu. Jadi merojanya ya surat-surat yang setelah kita kaji di pekan yang telah lewat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 ya, 1, ayat 2. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya, alhamdulillah sampai ayat kedua. Ya, kemarin yang di remedial ayat kedua. Ya, ayat yang kedua yang di remedial di syar. Nah, itu kan syarri. Jadi ra yang ditasydid oleh huruf shin, huruf tapashi, ya. Oke. Ya. Gitu. Di awal diingatkan kembali, di review ya, huruf-huruf yang ya terutama di kul, nah itu hati-hati ya, jangan sampai kul ya gitu. Jadi antara makan dengan katakan itu, nah, jadi harus hati-hati dalam pengucapannya. Karena qaf huruf al-istilah, huruf yang lidahnya terangkat ke langit-langit, ya kul, ya kul, nah itu jangan kul, ya walaupun memang mirip kul, tapi ya, kalau tidak dihamaskan susah. Kul itu kul, kap kan, kop, kul. Nah, itu kan kap. Tapi beda. Kul, katakanlah, kul, makanlah. Nah, itu kan bedanya. Tapi kalau dengan hamas jelas. Kul, jelas. Kul, nah itu, oh ini pasti kap. Nah itu, makanya untuk membedakan hamasnya dimunculkan di kap, kul. Jangan ini mah, jangan itu makan karena ya Allah dimakan. Kul, jangan kul. Ya gitu. Kulu biyaminika, nah, itu kan makanlah dengan tangan kanan, makan. Itu. Ya di ayat yang kedua lanjut ya, ketiga. Ya. Oke. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1 2 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, bahas ya di ayat yang ketiga ya. Ya, untuk di ayat yang kedua ada acuan di syarnya ke ayat yang ke-3 dan kedua maksudnya. Nah, tapi di awalnya ingat ya, nun bertemu sama sya. Ya. Itu yang paling dominan, yang paling harus diperhatikan di sya. Ya, sifatnya sifat tapashi. Yaitu melebar. Sya, menghamburkan napas. Ya, sya, ash, ish, ush. Ya, bukan as, is, ush, tapi ash, ish, ush, syarri. Jadi harus
melebar, ya. Itu. Karena beda pengucapan tapi maknanya akan berubah fatal dan total, gitu kan. Ya, jadi fi ayat juga fi sakaratil maut, fi syakaratil maut ada. Gitu. Kemarin juga loh ngegebek gitu kan gitu. Ya kan fi syakaratil maut, fi sakaratil maut wan najata minar doa dah kita doa teh. Doa lebih bang kamari aduh fi syakaratil maut. Aduh gitu kan. Jadi ya pengucapan marodnya ya lebih yang menikahkan tuh. Gitu. Jadi harus hati-hati dalam pengucapan sya, pengucapan sa, pengucapan sa itu kan beda ya antara sakarat, sukron, syukron. Ya, antara syukron makan ucapan terima kasih, kalau syukron sakarat mabok. Nah, itu kan jelas kan sa, nah, itu kan harus betul-betul penempatannya makhrajnya ya harus fasih. Nanti kan penempatannya. Syar waming. Nah, di situ waming ingat huruf sya. Ya. Karena ada acuannya di ayat yang kedua syar mil tahan. Ya, itu biarkanlah hukumnya boleh kita hafal ya ikhfa nah gitu kan, gitu. Hurufnya ikhfa samar-samar berdengung, tapi kita mah yang penting berapi sya dengung aja gitu kan yang paling mudah. Sya dengung aja. Jadi nun mati bertemu sya dengung aja gitu kan. Jangan mikir itu huruf huruf apalah di sekolot mau yang gitu kan. Itu. Jadi sambil berjalan sambil sya. Jadi kalau kita terus dipakai tapi fokus. Ya, kalau nggak fokus nggak bisa gitu kan. Jadi harus diperhatikan ya hanya sepintas gitu aja kan, fokus gitu kan. Gitu kan. Seperti kita berjalan ke mana gitu kan. Abah dulu kerja ke HBB tahun-tahun ngelewati berapa tambal balban. Wah, itu apa dan fokus tuh ya. Coba dihitung mah di dia. Nah, itu kan seperti gitulah gitu kan. Oh, tilut tambal ban nah gitu kan. Soalnya kan seperti gitu. Karena orang berjalan terus, jalan 5 tuh. Siapa 5 lewat terus nggak dipikirkan gitu kan. Tahun-tahun ditanya, dasarnya cuma lewat tunggul. Nggak tahu tambal ban di 5-nya di mana gitu kan. Ya seperti itulah gitu kan. Jadi kalau kita memahami baca Al-Quran lewat jadi pahami ya lama gitu untuk bisa nanti. Oh, nun mati bertemu sama syate dengung aja. Ya, gitu kan. Kenapa harus dengung? Ya, kan IPA itu masuk di mahru itu adalah bab kelima gitu kan, bagian kelima. Al-khayshum, rongga hidung. Jadi harus ada di hidung, udah gitu kan. Biarkanlah yang lain hanya IPA-nya tiai dengungkeun enggak masalah gitu kan. Yang penting nilai berbeda. Gitu kan, beda nilainya gitu kan. Secara mana tidak merubah tidak, tapi nilai jelas beda gitu kan. Pahala jelas beda antara ming syari dengan ming beda nilainya gitu kan. Nilai ibadahnya beda gitu kan. Jadi nah itulah jadi al khayshum rongga hidung lah mati kan sempurna itu kan menunjuk kepada ya lah mati kan sanadnya lah Rasulullah juga seperti itu cara membacanya adalah didengungkan dengan ada al khayshum rongga hidung. Syarri ya, jadi tarik ro sama syar. Jadi ada ro-nya, ada takdirnya, ada getarannya. Ada syar ya. Syarri gha ya. Awas pengucapan gha ya. Itu kan adnal halqi ya. Kha tapi itu gha bar. Nah, itu harus dilatih gitu. Tanpa dilatih ya nggak akan empuk dan berat. Ya, jangan sampai terpleset bah. Nah, itu ada ya. Harus dilatih. Ya bisa pakai rasa supaya si agaknya itu empuk. Ghairil mar. Ya, jangan sampai ghairil ada yang ke kha ya. Karena ya tempatnya belum tepat ya. Gha ya, adnal halqi di atas tenggorokan ya. Gha dengan gha itu fathah bisa dibaca 2
karena fathah itu mengandung a dan alif juga mengandung a, maka dia diberi harokat 2. Gha itu kan. Nah, tadi wa min syarri rima harokat kasroh, jangan sampai syarli go. Nah, jangan sampai walaupun kita terbata-bata, jadi kita punya teknik membaca itu terputus-putus aja ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu bacaan yang terbata-bata tapi tepat. Daripada wa min syarri ghasiqin idza waqab. Benar bacaannya mah, hurufnya mah benar, tapi madnya kurang tepat, rusak gitu. Karena di situ maknanya akan rusak. Karena kan di situ kan ada panjang, ada pendeknya gitu kan. Ada madnya itu merubah kan kepada ya, seperti kemarin itu kan sudah disampaikan antara antara kafuron dengan kafuro kan beda jauh. Antara kap dengan madomi'i adalah minuman zat air, zat kapur yang ada di surga disiapin dengan kafuro, orang-orang kafir. Beda. Nah itu lagi itu madnya itu sangat jauh untuk membedakan maknanya. Ghasi ya, gua panjang, si ya, sa ya, sa so za. Nah, jadi marojnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas agak ke bawah dengan za kan, za, sa, so ya, jadi bukan di atas, agak ke bawahnya gigi serinya, jadi ke bawah biar bersih gitu ya. Kalau di ujung lidahnya gini, ini lidah ini aja nggak akan bersih, tapi agak ke bawah beda. Jadi penempatan lidahnya itu di mana gitu kan. Kalau kita sudah bisa menempatkan lidahnya, kedengaran pun juga empuk dan enak gitu. Bersih. Sinnya bersih, sya-nya bersih gitu kan. Sya, sa, tha jelas ya. Gitu. Syarri ghasi. Nah, qaf. Nah, qaf itu huruf al-istilah kan? Itu. Huruf syiddah juga, huruf kuat ya. Itu semacam to, o itu huruf kuat ya, seperti to, sirotol bukan sirotol, nggak kuat itu, nggak syiddah itu kan. Belum huruf al itbaq, nah, huruf lengket ya, dan huruf syiddah artinya huruf kuat gitu kan. Huruf kuat itu berarti kan tekanannya. Pol, sirotol, po, apa juga huruf al itbaq ya. Kalau sirotol, nah itu masih pecah itu, dan dia nggak memiliki sifat hamas, tidak ya. Itu harus kita ya, sikin, awas ya, kok ya. Kalau si kok dibacanya ke atas, si kop itu minimal mendekati, karena si kop itu huruf al-istilah, huruf terangkat, lidahnya ke atas. Sementara kalau di kasroh memang turun kan secara ini mah, tapi harus terangkat gitu kan cara bacanya ya. Jadi jangan ghasikin, ghasiqin ya, tetap aja lidahnya ghasiqin. Nah ini kan lidahnya main gitu, jangan ikut ke bawah. Jadi tetap ke atas, ke ghasiqin, bukan ghasikin. Kin ya nanti akan pecah. Turun kan antara huruf qaf, huruf sama kaf itu kan sama hroz. Sama hroz, tapi agak turun gitu kan. Turun di ujungnya ke bawah, pangkal lidah kan. Turun ko ka. Ko ka, turun ko ka, turun. Makanya pas dia si qaf di kasroh, jangan sampai ikut turun lidahnya, tetap naik ke atas huruf al-istilah. Ghasiqin, ghasiqin ya itu kan. Qaqiqu, bukan qaqi, turun jangan. Jadi si qaf tetap terangkat ke atas ya. Biar sempurnalah
Itu takut-takut dia ke bawah pecah, robah maknanya gitu kan. Nah, ucapan mah tetep gitu kan. Arab tuh harus betul-betul ya pasti biar maknanya nggak rubah gitu, nggak rusak makna itu kan. Ghasiqin qaqiku baqa bukan qaqiku qaqi nya jangan sampai ya, apalagi dengan hamas ya. Ghasiqin ya. Nah gitu, ghasiqin ya diangkat-angkat we lah, ghasiqin nah gitu we lah. Nanti kan kasar nggak apa-apa gitu kan. Udah belajar pasti kasar, kita juga belajar mobil oper gigi kasar Pak. Tapi kalau udah lahir udah otomatis tek gitu kan enak we. Roba atas bawah ya nggak berat. Itu kalau belajar waduh asa berat gitu kan. Ucapan tak juga berat. Tapi kalau udah latih ya lidah sudah refleks gitu kan ya. Itu. Ghasiqin pakai rasa memang. Bukan ghasiqin qin kok angkat. Ghasiqin i. Nah, kin itu tidak boleh ada tekanan. Karena tanwin kasroh berhadapan sama alif. Alif itu kan huruf yang menjelaskan. Alif, ha, ho, ain, gin, ha. Yang huruf izhar halak. Huruf al-halak ya jelas gitu. Jelas apanya? N-nya satu aja ya. Jabut izhar itu adalah N-nya satu ya. Ghasiqin i cepat kan, ghasiqin jangan sampai ngayayai. Boleh dia telat, ghasiqin idza waqab ghasiqin. Nah, mikir tapi ininya beda. Putuskan saja ya. Jadi jelas karena si alif itu huruf yang menjelaskan kepada huruf sebelumnya nun mati atau sukun. Tanwin, sukun mati atau tanwin. Baik tanwin kasrah, fathah, domah. Ghasiqin i kin, ghasiqin i. Awas ya. Karena ngandung nun. Jadi jangan diam gitu bibir itu. Main ke bawah. Ada al-khaisum, ada al-jauf, itu harus ghasiqin i. Gejelikan ke bawah. Ya, ghasiqin i, wa ghasiqin i. Nah, i a i. Nah, ini si alifnya itu huruf al-halqu aqsal haqi kan. Ghasiqin i kan a i. Nah, itu kan jadi ke bawahin. Idza. Nah, tekan lagi ke atas ya, tarful lisan. Za dengan acuan adalah ke huruf sa yang digigit ya. Ingat ada sa, ada za, ada zo. Lidahnya ya ujung lidah ya dikeluarin, digigit ya. Itu huruf-huruf sa, za, zo. Yang to ya, yang to ada titik ya. Zo. Ghasiqin idza ada alif kan dari mad tabi'i tadi sama dengan gha. Idza waqab. Ya tadi waqab sama qa al istilah. Huruf syiddah kuat. Ya. Qab. Ya. Idza waqab pecah. Wah itu ya. Kuat. Ya memiliki syiddah, huruf kuat, huruf al istilah terangkat ke atas, ya. Waqab. Ya, waqab dengan si qobnya itu ngalir ya. Waqab jangan ya, tidak kubro ya itu. Walaupun memang di Indonesia ada sugro, ada kubro, nggak ada sukro. Ya, ada besar, ada kecil. Ya, itu hanya membedakan ya. Kalau di Timur Tengah tidak ada istilah qalqalah sugro kubro. Qalqalah aja. Itu ya, hanya Indonesia yang ada sugro dan kubro. Itu kalau Timur Tengah sama aja, qalqalah aja, mantul aja, getaran gitu kan, getaran sebetulnya. Itu kan istilah qalqalah itu getaran, bahasa kita mantul. Qab, ya, langsung qab. Ain dengan surat Al-Hab kan, tabat yada bilabi wa tab.
ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Yang lainnya biasa. Yang samakan, sabe jangan. Karena ada tasdid, tekanan kan. Jika tidak ada tasdid jangan diambil. Ngalir aja, qalb. Ada. Ya, qalb. Idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ah gitu ya, dibaca 1 2 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke ya, siap. Jangan dites langsung dulu, nanti di ayat yang ke 4 dulu ya. Itu. Sama ya. Tahan ifa atau dengung ya, khaisyum. Wa min ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 1 2 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, jadi setiap ingin sempurnalah bacaan Al-Qur'an maka harus menyiapkan napas. Bagaimana cara menyiapkan napas? Tahanlah. Tahan, buang. Itu juga paru-paru sehat. Itu kan. Kumaha carana ya gitu, tahan lama. Bisa. Satu jauh. Ai kuat naon. Bae mikir balik kan. Langsungnya meureun itu teh jauh mah nafas deui. Itu kan. Jadi agar sempurna gitu kan. Karena orang tidak ada kemauan untuk melatih napas. Jadi dengung-dengungnya teh buru-buru we da sieun kaburu habis itu. Pendek gitu kan. Nah itulah tidak sempurna. Jadi orang Timur Tengah beda peranjang. Bisa wae udah latihan napas panjang we. Da napas baru. Nah, sarua kan napas mah diatur. Cuman kan nahan bisa gitu. Gitu kan. Sampai sakit lama-lama udah biasa, kuat. Panjang gitu kan. Ya. Itu. Jadi kalau udah biasa wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kuat bah. Hebat gitu. Hebat lah Abah, kuatlah hebat Pak. Gitu. Oke. Ya, siap ya. Jadi di ayat yang keempat ingat nah itu harus nun sya dengung. Syar ikhfa ya. Syar tarik sama rin. Nah, dirin tahan. Nun bertasdid, mim bertasdid, gunnah musyaddadah. Ya, jadi ada gunnah, ada syadadahnya. Jadi beda dengan idgham bigunnah cara dengungnya. Sempurnakanlah ya. Itu 3 dia kesih. Ya, kalau idgham bigunnah boleh 2. Kalau ini ada gunnah, ada syaddadah, ada tekanan ya. Jadi syarrin tahan. Nah, makanya di situ perlu napas kita siap ya. Tahan 3. Syarrin ya. Naffa ya. Naffa fa ya. Fa panjang, fa-nya ya gigi atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Naffa panjang, sa titik 3 ya, bukan sya tapi sa karena mangkoknya 1 di bawah. Jangan sya ya. Tuh.
Naffatsat sasisu bas sa za zo 3 ya sama. Sati fil ti. Tati tubat ya, ada desisnya. Yang huruf syiddah kuat ya itu. Kalau pengucapan ta disukun, kalau tidak syiddah nggak akan hamas, lebih bagus itu kan. Makanya agar lebih dia sempurna ya syiddah dulu baru hamas. Kalau di sukun at ya. Nah, kalau di kasur langsung ya langsung ta ti tu tati tubat tu tang tanitat ya itu. Minal mutnimati tang tanita sati fil masuk ke lam, lam komariah, ain au, wastol halki tengah-tengah ya, wastol halki uqad langsung ngalir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad ya, 1 2 3. Wa min syarrin naffatsati fil uqad ya, sampai 4 dulu ya. Nah, sampai 4 dulu. Nanti ya takutnya keburu adzan. Nah, kalau ada waktu sampai ayat ke-5 ya. Oke, jadi talaki ya dimulai sama Pak Udin lah, biar memberikan contoh bagi yang lain. Pak Udin, monggo di ayat yang ke tadi apa? 3 dan 4, Pak Udin. Nggak ada suaraan? Oh ya udah tuh nggak suaraan. Lewat elunya. Nah, adiknya. Lain. Apalah kan mas ya. Lain saya bingung mana itu. Aduh. Lain ngecek ya. Dari mana? Nah, ke mana ya itu? Loncatnya. Ya, pemasan di Anas. Apalah Baudin ayat ke 3-4. Ya, bah, ayat contohan, bah lah, lanjut lah. Iya. Iya, lama nggak Pak Zid? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, contoh yang baik lagi, monggo.
Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Iya, bagus. Monggo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Mantap. Ya, monggo Pak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Oke, lanjut. Monggo Pak Haji. Go. Oke, alhamdulillah ya. Jadi terus ditingkatkan lagi, dikuatkan lagi ya. Yang pertama ya ya syarrin go ya gosiqin ya tidak digunakan ya, jadi tidak ada tahanan ya. Jadi n-nya tadi 1 ya, gosiqin i, jangan gosiqin tahan ya, ada yang masih tahan, jadi harus n-nya 1, putuskan ghasiqin idza waqab. Di qalqalah ada yang muncul bagus, ada yang harus dipantulkan ya. Tuh, qab berlatih terus ya. Yang belum, apakah saya udah belum? Ya, terus latihlah ya biar mantap. Qab, ab, aj, ad, apa, aqa, ab, aj, baju di toko, ab, qab. Nah, jadi ya, wamil. Nah, di ayat yang keempat wamil tahan bagus, tadi ada syar rin tarik dulu naf ya, setiap tasdid ditarik ya, kuat syiddah. Naffa fa, nah sama-sama mantobi fa ayun ya, biar tepat ya. Min syarrin naffatsati fil uqad ya, qalqalahnya munculkan ya. Jadi wa min syarr dina apa ayat yang ke 4 ya. Ya, yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, diulangi 1 2 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, jadi ya alhamdulillah ya. Masih ada bahasan lagi Al-Falaq terakhir di pekan depan, biar bisa mundur lagi ya, karena masih ada yang perlu diperbaiki ya, sama-sama biar mantap lah ya, biar mantap. Jadi kita sholat baca Anas dengan Al-Falaq sudah italaki, sudah lulus gitu, sudah dapat sertifikat. Jadi tenang lah
Itu kan gitu. Jadi tenang ya. Jadi yang sudah bagus memberikan contoh, yang masih belum bagus dikuatkan lagi biar lebih mantap, lebih fasih, baik pengucapan qalqalahnya, cara mengucapkan dengungnya atau tidak dengungnya. Ya, itu aja. Alhamdulillah hari ini kita tutup saja dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.